Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ngaji tafsir dari Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran ada panggilan-panggilan kepada orang-orang beriman, panggilan kepada orang-orang kafir, dan panggilan kepada manusia secara umum. Panggilan kepada manusia secara umum biasanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu'budu." Wahai manusia, sembahlah. Artinya di situ sifat panggilannya bersifat umum agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas dan fungsi dari kita sebagai manusia adalah hamba Allah, menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah, maka kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu'budu, yaitu dengan beriman kepadanya, meyakini berita-beritanya baik lewat Al-Quran maupun lewat As-Sunnah. Adapun panggilan yang kedua adalah panggilan untuk orang-orang kafir, biasanya ancaman, berupa ancaman. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum, jangan minta maaf pada hari ini. Jangan kalian menyesal pada hari ini. Jangan minta maaf karena sudah percuma. Ya ayyuhalladzina ila kafaru la ta'tadzirul yaum. Biasanya panggilan di hari kiamat yang menampakkan penyesalan mereka yang sudah berbuat kekufuran ketika mereka hidup di dunia. Adapun panggilan yang ketiga, dan ini yang akan kita bahas, adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya panggilan ini terkait dengan kehidupan orang-orang yang beriman. Setelah mereka beriman, maka konsekuensi sebagai orang yang beriman adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup orang-orang yang beriman diatur oleh Sang Pemilik alam ini untuk kemaslahatan mereka. Halal dan haramnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman tidak seperti orang kafir yang hidup seenaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir yatamatta, mereka hidup bersenang-senang. Wa ya'kulun, mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan makan. Orang-orang yang beriman tidak seperti mereka, bebas hidup seenaknya. Nanti muncul ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, jangan menyesal kamu pada hari ini, percuma kamu. Apapun yang kau miliki dari harta dunia tidak ada artinya pada hari ini. Orang-orang kafir seandainya dia memiliki dunia dan yang semisalnya untuk dijadikan tebusan, nanti di hari kiamat nggak akan diterima. Nah, panggilan terhadap orang-orang yang beriman adalah panggilan tentang bagaimana mereka hidup sebagai orang yang beriman. Karena iman itu punya konsekuensi. Iman tidak hanya diucapkan, ada konsekuensi keimanan. Disinilah kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan As-Sunnah, ajaran-ajarannya, berita-beritanya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sehingga kita tidak sesat. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua hal
yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnata rasulih, kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita untuk memperhatikan perintah-perintah Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar kita tidak tersesat. Disinilah pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Subhanallah, tadabbur Al-Quran itu luar biasa, memberikan kepada kita jalan untuk bisa hidup. Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau orang-orang yang beriman seperti ini. Istajibu lillahi walirrasul. Sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila menyeru kalian, Allah dan Rasulnya menyeru kalian terhadap sesuatu yang buat kalian hidup. Jadi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hakikatnya adalah seruan agar kita bisa hidup di dunia ini. Hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya orang-orang yang beriman, bukan hidupnya orang-orang kafir yang mereka itu hidup tapi tidak hidup. Maka seruan-seruan terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu pada hakikatnya adalah seruan agar kita bisa hidup di dunia. Hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini pun memberikan kehidupan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas ayat 267 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dan dari bumi untukmu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Illa an tughmidu fih, melainkan dengan memicingkan mata. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya, hamidun, maha terpuji. Ayat ini masuk pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini termasuk surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan setelah hijrah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dan para sahabatnya hijrah, beliau diangkat oleh penduduk Madinah menjadi pemimpin langsung. Beliau punya otoritas yang luar biasa di situ. Dan ketika itu kompleksitas kehidupan bertambah. Tidak seperti di Mekah yang memang sibuk untuk mengkanter orang-orang kafir. Tapi ketika sudah di Madinah, mulai ada kehidupan di situ. Di mana di sini terjadi interaksi sosial antara penduduk Madinah yang asli, yaitu Al-Khazraj wal Aus, ya. Kemudian juga ada orang-orang Yahudi di situ yang sudah lama bertinggal atau bertempat di Madinah, yaitu Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Mustalik. Kemudian juga ada para urban, yaitu kaum muhajirin yang mereka datang ke Mekah, ke Madinah, hijrah, tidak membawa apa-apa,
hanya membawa pakaian saja yang mereka bawa atau perbekalan seadanya. Hijrah untuk agar mereka bisa menjaga agama mereka. Maka terjadilah di sini interaksi sosial antara ketiga kelompok ini. Belum lagi kaum musyrikin yang tetap yang bertinggal di Madinah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan ayat-ayat terkait teknis kehidupan. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim dalam menjalani hidupnya. Maka mulailah Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Adapun kalau di Mekah Allah turunkan ya ayyuhan nas, biasanya seperti itu, wahai manusia, begitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah. Ini perintah berinfak. Dan sengaja saya sampaikan materi ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, tidak ada kebaikan dalam pembicaraan mereka, dalam majelis-majelis mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali ketika di situ ada orang yang memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin, atau berbuat baik, ma'ruf, au islahin bainan nas, atau islah antara sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu mengharapkan keridhaan Allah, maka pasti kami akan berikan pahala yang besar. Al-Qur'an khususnya surah Al-Baqarah ini subhanallah memerintahkan kita ya untuk bersedekah. Ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bersedekah. Bahkan pahalanya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat misalkan ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kamatsali habbatin, seperti dia menanam satu biji, dia menanam satu benih, kemudian dari benih itu muncul 7 cabang, dan pada setiap cabang berbuah sebanyak 700 buah. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Al-Quran memotivasi kita yang membacanya untuk bersedekah. Mengapa demikian? Ini di awal-awal Al-Baqarah. Ketika itu, para hadirin azanillahu wa iyyakum, kebutuhan umat begitu banyak sekali. Ketika perang Tabuk, di mana kaum muslimin melawan Romawi, yang mana Romawi itu berjumlah hampir kurang lebih 100.000 pasukan. Sementara umat Islam ketika itu berjumlah kurang lebih 3.000 pasukan. Sesuatu yang atau perbandingan yang sulit secara logika militer untuk mengimbanginya. Tentunya dibutuhkan logistik yang luar biasa sekali. Sementara ketika itu musim sedang susah-susahnya. Makanya turunlah ayat-ayat yang mendorong seseorang untuk berinfak. Dan luar biasa para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, bagaimana mereka berinfak. Umar bin Khattab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini setengah harta saya." Luar biasa. Datang lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ini harta saya. Ini harta saya." Dia berikan semuanya. Subhanallah. Yang sulit ada tandingannya di masa sekarang. Walaupun para ulama sepakat yang paling utama ketika itu berinfak adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Luar biasa Utsman bin Affan. Lebih utama dari Abu Bakar, lebih utama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kalau di total hampir sekian miliar, berinfak dengan hampir sekian miliar.
Tetapi secara umum para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak. Makanya turun ayat-ayat tentang infak. Bahkan sampai ada para sahabat yang tidak mampu untuk berinfak, dia menangis, dia berdoa kepada Allah, dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini memberikan cara yang baik tentang infak itu seperti apa. Selain tentunya lillah, karena Allah, ya. Karena memang apapun yang dilakukan tidak lillah tidak akan diterima oleh Allah. Makanya disebutkan tadi pada ayat yang tadi, fi sabilillah. Permisalan orang yang berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, lillah. Jadi kalau sudah lillah, tidak ada tujuan apapun dari infak melainkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan agar kita lebih kaya. Kalau kau mau punya uang sekian, infaknya sekian. Tidak seperti itu. Tapi benar-benar kita berinfak lillah, karena Allah, karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga harus benar, infak ini harus benar. Disebutkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, mimma min thayyibati ma kasabtum. Ini dari yang baik-baik yang kalian raih. Makanya para ulama sepakat, Allah baik, maha baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Sepakat para ulama bahwa infaknya hasil dari perbuatan haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keluar dari thayyib. Yang pertama tadi fi sabilillah, yang kedua berikan harta yang terbaik, yang ketiga sebenarnya di sini disebutkan pada ayat yang lain adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini saya sekalian aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu dua nih. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah batalkan pahala sedekah kalian. Bil man, yaitu dengan pengungkitan, diungkit-ungkit. Al man, kalau bukan yang saya ngasih mah, ya gitu. Akhirnya diungkit-ungkit ya. Diungkit-ungkit bil manni wal adha. Kau kalau aku nggak ngasih kemarin, kau habis kau. Gitu. Kalau bukan karena aku yang ngasih, nah ini ban. Al-man, mengungkit-ungkit. Al-mannan, la yadkhulul jannata al-mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Bil manni wal adha, dan perkataan yang menyakitkan. Perkataan yang menyakitkan itu bisa jadi al-man itu sendiri. Yang kedua, dia nggak mau bersedekah, tapi dia bersedekah dengan cara yang terpaksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lebih baik nggak bersedekah tapi cara yang baik-baik. Ucapan yang baik dan permohonan maaf, punten, maaf. Begitu. Jauh lebih baik min shadaqatin, dari sedekah. Kita bersedekah tapi diikuti oleh apa? Sumpah serapah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.